Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji dan syukur kembali kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini dengan rahmat dan karunia Allah kita masih diberi kesempatan menunaikan salat subuh berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membekali hidup kita dengan pedoman hidup Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan bisa kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Kenapa dikatakan rahmat? Karena memang dengan kehadiran Muhammad itu seluruh alam betul-betul merasa mendapat rahmat. Karena sebelumnya seolah-olah makhluk Allah ini sudah kekurangan rahmat. Tidak ada yang hidup nyaman. Manusia ketika itu nan baga bakuaso. Kalau baga aratu orang aratu awak, bini orang bini awak. Kalau panakui menderita. Yang kaya tidak pernah memperhatikan nasib si miskin. Yang kuat menindas yang lemah. Bayi wanita lahir dikubur hidup-hidup. Karena keceknya kurang pedusiko gunanya tidak ada. Kebiasaan Arab jahiliyah tidak ada yang bisa nyokarajon dan pedusi. Kebiasaannya beparang, bacaka, minum kareh, bajudi. Orang jahiliyah tu pakarunto siku namuh parang 42 tahun. Basalisia masalah unto siku parang 42 tahun. Bacaka itu kebiasaan. Anak-anak diajar, dilatih bacaka. Minum kareh itu minuman tradisional. Bajudi permainan adat. Kalau ada orang mode itu atau jahiliah. Lu pernah nampak dulu spanduknya disolok kok.
koa adat. Nya tandian koa pi koa adat mere. Nah, itu adat jahiliyah, ndak adat bahasa di syarak-syarak bahasa di kitabullah. Dulu koa adat. Domino adat. Tukar rajulan jahiliyah. Kemudian kita cari ampe itu kecilnya kebiasaan jahiliyah orang berusi tidak bisa. Hebat orang berusi jahiliyah pada orang berusi gini. Orang berusi jahiliyah takwik parang. Orang kini berusi banyak di tantara. Berusi jahiliyah tak tahu bacaka kini naik ring tinju berusi. Petinju wanita. Minum kare orang wanita jahiliyah tidak mau, kini semua laki-laki produksinya. Minum TKW, minum bir, ekstasi, putau, sabu-sabu, tidak beda laki-laki produksinya. Bangkok tidak pandai wanita jahiliyah, kini santiang-santiang orang produksi jadi bandar judi ya produksi. Jadi lebih jahiliyah manusia kini dibandingkan jahiliyah sebelum Muhammad diutus. Adanya tak bisa, tak bisa produksi kau, tak cik jangan bisa, percuma itu. Malunya dapat anak produksi. Kalau dapat lah dia nak produksi entah kama akan disuruh anu. Tapi kau dapat anak laki-laki, nak capek lah kadang nak. Boleh ayah hajang, baparang, bacaka, minum kare, bajudi, tak diajar mengaji tu, tak diajar beribadah. Ada jahiliyah. Makanya sebahagian mereka wanita lahir dikubur hidup-hidup. Pernah menemukan kisahnya sepasang suami istri baru menikah, istrinya hamil. 3 bulan hamil, suaminya berangkat ke rantau. Apasannya menyalam berangkat, kok lahir anak awak laki-laki, tolong dia kapal capek bulian mau pulang. Tapi kok perusia nak awak lahir tak perlu membawa dia kabar tolong saya langsung kubuan itu. Enteng sebenarnya pasan terkait itu. Ini baiklah. 9 bulan Tuhan mantakadian anak lahir perusi. Awak baru melahiran alun kuat memang galian lubang pengumbuan anak. Tiadanya itu kat sebulan kau. Sampai sebulan alun kuat benar Rasulullah mengacapek-capek di kuburan suami kan lain tak disiko dah biarnya dia kat 3 bulan kau. Lah 3 bulan umur anak dah mulai ibu. Anak ketek lah namanya bertambah umur sehari bertambah je lincahnya bertambah lincah bertambah je sayang awak kainya. Pak mangko harus dibunuh anak serancai kau. Biarnya dia kat 6 bulan kau. Sampai umur 6 bulan. Lah 6 bulan tak tega membunuh Rasul. Ialah ibu. Akhirnya nyoba pikir biarlah. Ambo nekat, ambo paliaro anak pedusinan sieko. Tapi ambo paliaro, ambo didik, ambo aja bagaikan mamaliaro mendidik maja anak laki-laki. Ambo jadian laki-laki sebelum suami pulang. Nanti kau pulang suami ambo kecian laki-laki. Ambuan Sarawak, dibuan Sarawak laki-laki, baju-baju laki-laki, rambut diguntiang pendek-pendek, takah laki-laki, daun talingo tak dilubangi, takah daun talingo laki-laki, mengeceknya aja takah laki-laki mengecek, kasa kareh pengecekan tu urusan den mengang. Takah laki-laki. Tapi kalau produksi kan tak takah itu dah Malaysia kaminya atau produksi. Punya aja takah laki-laki. Berjalannya aja takah laki-laki, tegas-tegap capek berjalan, tak melenggok-lenggok terkait tiap jauh. Kalau ibu-ibu kan melenggok-lenggok terkait tiap jauh jalan. Punya aja takah laki-laki, 1 tahun pas bentuk laki-laki. Ulang suami tak boleh, pertama 2 tahun kirim kebakaran tahun. Kirim surat. Tapi kalau karang mengarang kurang diri itu santiang. Di samping Ka'bah tu tampil lomba syair itu. Hebat. Kirim surat ke rantau kuda yang tercinta. Pertama mohon maaf karena terlambat mengirim berita kau. Angkan bos sampaian
Anak wak kini lau umur 1,5 tahun, nyo laki-laki. Gagah, tampan, ganteng, mirip jawaban. Diharap udah pulang. Kirim, curang menggalih, berapa bulan baru sampai. Terima surat, mulanya marah suaminya. Iko istri ndak salah saya awak lagi kecian kok laki-laki capek lagi kabar. Kok laki-laki lah tanggal 2 tahun barunya lagi kabar. Bibialah laki-laki pulang. Pulang ke rumah, ibu di rumah, naik ke rumah anak, cari mana awak nyelalok dalam bilik, dicari bau ini anak terlalok sampai jago. Jago anak kau diambil, digendong, gendong anak sekarang. Istrinya dah khawatir, dah lekala muda di kampung, kecapek balik kerantau rencana yo kecapek seminggu lah di siko atau 10 hari. Kalau ndak lama-lama dah di siko, udah sanang-sanang, setelah di rumah yo. Tak usah kerajo udah cik selah, atuh menggendong anak saya. Kerajo lain biang bawa mengerajo saduanya. Kalau anak awak nak buang air ketek, biambo membawa ke belakang. Inyo nak buang air kadang, biambo membawa ke WC. Inyo ke dimandian, biambo memandian seorang. Dah sudah dimandian, diganti pakaiannya, lapagah, itu kan jaudah leh. Jadi kan jaudah membawa main anak saya. Sudah sore-sore dimandiin bagian anak boy jalan keluar. Dan duduk-duduk rami-rami di laponya lah tagak lah mengendong anak di sini. Lah panjang lah cari orang. Bertanya salah seorang, Pak, kau untuk laki-laki anak Pak? Orang kampung tu tahu anak kau lahir 2 tahun lalu. Padusi kalau bentuk laki-laki saya. Kan dia laki-laki jangkau. Padusi nak Pak? Ikut kan anak Pak nak lahir 2 tahun lalu. Iya anak dan malu le seorang kau nak dia kau padusi mah Pak. Tantu le dia daripada yang berangnya kau gangkau. Pindah saatinya pulang malam kecian ke istri aduh saya preman di lapau bawa itu dia lekor nak laki-laki berusia keciannya preman di lapau dia terkait itu madana selesai seorang dia bisa aja bawa jalan awas tu dah bisa bawa jalan ada bos tu dah jalan sampai 0,5 kilo dari rumah lain dah orang nambah sobok dah kok bentuk laki-laki anak dah. Kayu laki-laki berusia nak dah ada ya sama orang je preman di lapau pertama laki-laki orang berusia jam. Lah berang aja pulang tu. Pulang. Dek jauh pulang di tengah jalan menangis anak ketek go papa ban kisah. Nak buang air ketek. Buang air jangan boleh tentu dia itu ndak karajo apa tu karajo amang kecamang. Dia tak boleh beko di rumah. Iyo Pak, nama nami saja. Kalau tak sasak panah, dia tak sasak panah, kini betul salah. Biarlah apa tolong saya kerajo amang sekali gini. Dibawa ke tepi jalan dibukaan Sarawana. Baru terbuka Sarawana kotak kaji apa? Onde nak padusi wa angkiroya. Berubah mungkunya ko hitam kamera merah. Sakit hatinya ndak tangguang. Ndak jadi anak kau buang air ndak lelaki Sarawak balik dan nyopaci tangannya nyelo nyobawa berjalan dia teh kerike padang pasir. Makin lama makin capek ndak talo dia anak berjalan nyelo dari lutik ke bawah ko luko de batu sampai pingsan nyelo tadi. Bilanya berhenti melu anak kau bertemu sebuah telago dalamnya lebih kurang 7 meter. Ndak berisi air telago kau dong. Nyo campan anak kau ke dalam kok mati kau kecil. Dan nyo campaknya apa itulah. Ndak pedulinya daripada ni entah matian tadi anak dia. Sanang kau hatinya ndak tiba di rumah istrinya siksa sampai pingsan. Dalam keadaan pingsan istrinya balik merantau berangkat dari rumah ndak pernah balik ndak pernah tahu menaunya antara itu istri entah itu anak anda. Begitu sakitnya hati orang jahiliyah kalau mendapat anak padusi. Tiba Nabi Muhammad
Kecil Nabi Muhammad, laki-laki perempuan sama-sama punya hak hidup. Jangankan dibunuh, saling menyakiti saja tidak boleh. Baru merdekalah para wanita di masa itu. Lama berkurang, tak ada orang main bunuh-bunuh anak, main kubur-kuburan anak itu. Jadi makanya dengan kejadian kau pada ibu, dengan kehadiran Muhammad kau yang rahmatan lil alamin, awak pun ikut merasukan mendapat rahmat. Kenapa? Kalau seandainya Muhammad tidak diutus, tu keraja orang membunuh, mengubuan bayi baru lahir sekeraja orang. Alun tantu awak ibu itu lupa. Alun tantu ada lah. Kenapa? Besar kemungkinan nenek moyang orang Indonesia ko lanjut kubur lo di ande di apaan ketika lain dari dia ada. Nah, jadi kehadiran kita di permukaan bumi ini salah satunya adalah karena Muhammad rahmatan lil alamin, awak menerima rahmatnya terlebih dahulu. Bahkan sudahlah awak menerima rahmat, awak ada yang terbesar, awak dapat hak hidup, kemudian diberi pedoman hidup. Binatang dapat hak hidup ni tak lagi pedoman hidup tak. Itu kok sama serinya dah beda padi tuan orang ni ada. Pucuk ubi orang, pucuk ubi tuannya tak tentu dinya tu binatang. Jadi kalau ada orang yang tak berbeda, ada tuinya, ada tu orang, bininya, bini orang. Itu sama tu dia nama belakang ke langit dan petunjuk dari Allah. Itu bukan masih manusia saja, binatang teranak tu bersyukur di masa jahiliyah. Taraga nak mendabi ayam cari pisang tak adanya patan seli ayam tu. Tak kalau di patannya biarnya lah tan di ayam dia batu tu nyotokok ya tu. Para derita yang alun mati ayam bila capik kulit lihiannya kau. Hanya masukkan jari ke dalam nyokubak ayam tu ide. Lah sudah dia mengubah ayam kau itu ya. Rasa sakit ada ayam. Kerja orang jahiliyah. Dalam lama kau nampak lah dan di televisi di Korea. Rumah makan antrian orang pergi membelanja ke sini. Diceritakan apa kelebihannya. Wah, spesifiknya ikan goreng. Keceknya tak tangguhan lama, bangkok lama, ikannya goreng itu. Lana angui sabalah amelompek-lompek ikan ke dalam minyak itu. Samo jo Fir'aun kerajo namang goreng Siti Masitah. Walaupun binatang bebarat derita itu digoreng itu. Kerajaan jahiliyah. Sebuah keluarga di masa jahiliyah, seorang bapa, seorang ibu dengan seorang anaknya lagi memelihara unta dalam kandang siku. Teraga makan daging, kali dabi unta sekadang ko bila abinya. Kali balik daging ke pasar pitih ndak ada. Sulit kan yang berfikir ndak. Nya cari pisau nyasah tajam-tajam, dia pergi masuk kandang. Nya ambil saya daging unta tu berapa lalu deknya agak sekilo 2 kilo tu nya saya ide yang saya. Tu nya bawa kita rumah nya panggang. Lama kulit makan daging unta bertiga baranak. Unta seminggu paki-paki je dak sakit dalam kandang. Tu kerajaan jahiliyah. Datang Muhammad, kalian ingin makan daging jawi, daging kabau, daging unta, daging kibas, daging biri-biri, daging ayam, sembelih dengan 2 syarat. Pisau harus tajam supaya capek matinya, sebut nama Allah. Kurang syarat nan 2 kok haram dimakan. Lain tajam pisau pun tak menyebut nama Allah, tak bisa. Disebut nama Allah, pisau maja lama kok mati, haram. Hari itu Bapak dan Ibu dulu pernah memberikan pencerahan di rumah potong untuk para penyembelih. Kalau pisau lah yakin mau tajam-tajam pisau sekolah. Tapi nak ragu lele baca bismillah kan ya. Bangun kau ambo ragu, lele baca bismillah atau indahnya. Kok beda daging yang dibeli pasar dari daging kurban? Lama daging kurban.
Mani daging korban. Bang kok beda ya? Karena daging korban tu banyak baca-bacanya Pak. Tak bismillah, bacaan salawat, baca kabian kayak dulu kan. Jadi kalau seandainya pendak nama Rasul dakwah tu. Kan dia lagi di pesan tak bismillah dan tak biatu wali nama Rasul dakwah nyo Rasul. Ikan jadilah. Nah, sungguh saja sudah itu binatang-binatang pun bersyukur. Untung kenalah ya Muhammad kecil untuk lain taknya sai tagaan daging awak lain tu. Kau nak makan daging awak nyo dabi awak capek mati. Ayam dah itu pula lain taknya patah-patahan sendiri awak lain tu. Lain taknya goreng itu awak lain tu. Bersyukur binatang tu. Jangankan binatang ternak, binatang musuh pun tak boleh diperlakukan sadis. Oh babi Ustaz, tak ada buru babi bunuh kalau sobok. Jangan dia niayo. Kalau dulu bawa anak babi pulang, sensok kandang. Besok setengah hari dia ambil untuk apa aja anjing. Ala luku-luku dan anjing, tu sensok kandang. Besok leo. Tu besok lah gaya luku tu ulang tu dia. Lapen kala ada anjing. Lah luku-luku lah besok leo. Menderita babi setiap hari. Nanti awas ya kira. Inyo duit terkait itu besok dan melekat. Walaupun babi. Jangan itu lah. Samu isi dilindungi dari Nabi. Anak-anak tak boleh buang air di lubang-lubang tanah. Diatur dari Nabi buang air ketek. Tak boleh di lubang-lubang tanah. Tak boleh di tempat-tempat orang berhenti. Tak boleh maduk kiblat. Tak boleh belakang kiblat. Makanya tukang rumah harus berjaga kamu Pak. Yang sembarangnya aduknya compong WC orang dalam rumah membek rumah. Jadi ya, lain tak pas ke kiblat. Oh ke situ akhirnya asyik. Jangan pas maduk kiblat, jangan pas belakang ke kiblat. Diatur sampai tekan itu. Tak boleh dia doang ke daun kayu yang dihormati. Hanya buang air tepi jalan, ke pucuk ubi orangnya doanya buang air. Itu daun kayu yang dihormati, nama sembarang baduk. Tak boleh. Diatur dek Nabi tekan itu. Tak boleh di lubang-lubang tanah. Lubang tanah itu tidak ada dengan sendirinya, ada yang bikin. Siapa yang bikin? Semut. Kecik awak itu lubang, kecik samui itu istana megah yang dihuni oleh ribuan semut. Anak-anak awak lama deh nampak lubangnya sengaja pergi buang air ke sini. Lah lama rasa lah pagi-pagi samui. Kau dapat lah awak mendengar suara samui tekan Nabi Sulaiman ibu atau apa. Banjir kecik samui. Banjir ayangnya kecik. Kecik samui maki-maki. Untuk awak tak bisa mendengar kecik samui. Tak boleh. Hari kecil ni remaja kena muda-mudanya protes lagi. Aduh kita dapat hujan tadi cepat tu banjir samui itu nya. Yo hujan tu airnya sajuk ke jambanan angin bagaram dolai cebo. Nya bandia aja hujan tu sajuk lepas keduanya menjadi tam bisa nyuruh dan kerisi amannya nya baru. Iko air angin bagaram dolai kane langsung mati ye. Diatur dari Nabi sampai ke situ. Sehingga betul-betul seluruh alam merasa mendapat rahmat dengan kehadiran Muhammad. Konon dikatakan rahmatan lil alamin. Untuk manusia mana? Hijrah Nabi ke Madinah. Banyak orang di Madinah, Yahudi, Nasrani, nak menyembah batu, nak menyembah unta, nak menyembah api, menyembah roh, segala macam. Pernahkah disiksa oleh Nabi? Pernahkah dianiaya oleh Nabi? Pernahkah diusir oleh Nabi? Tidak. Dipergauli oleh Nabi dengan baik. Nyopaso dan Nabi meninggal agamonya masuk Islam? Tidak. Nyagih contoh-contoh mulia jo akhlak dek Nabi. Lah tertarik kepada sesuatu masuk. Jadi Islam tidak disiarkan dengan pedang. Tapi Islam disiarkan dengan akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatan lil alamin. Makanya dia awak tak itu loh pada ibu. Ada orang kafir segala macam lendang macam-macamnya dia. Tapi kalau macam-macamnya tentu yang tak bisa. Katakan gua akidah awaknya tergantung ibadah awak nak dicinta. Dalam peraturan pun tidak boleh. Tak boleh. Jadi luar biasa rahmatan lil alamin. Itulah Muhammad.
Lantas apa yang kita lakukan? Harus contoh lo awak jadian diri awak ko rahmatan lil alamin. Anan di sekitar awak, jus ya awak bergaul, sia kawan awak nyamannya awak gitu. Kau tinggal di Sikor, tak jaja orang sekali. Pindah lo orang ketika situa, ala sakit lo ti orang satu. Barang ke awak, alhamdulillah cek kawan. Nah, lalu orang ke dia lain kai namanya sosiko je. Tak. Jarusu orang lain tak kadape masuk sarugo, juman cium baru sarugo tetangga yang jahat. Jadi kalau tetangga jahat, seseorang dia sakit hati orang, tak ada lama orang dek parangainya dah. Tu jarusu. Tak kenapa yang masuk surga. Jadi wajah dia nabi dia ke rahmatan lil alamin, sanang manusia, sanang jawab. Binatang-binatang sanang jawab. Di rumah kok ada kucing kita lindungi. Ndak nak kucing awak tipunya kok ada lebih-lebih nasi awak lagi. Tak, kau ndak ke dia perlakukannya dengan baik. Kau ndak masuk kucing awak sedang makan, mengeong-ngeongnya di bawah awak makan, mai bau kucing simbek je lah kan. Tak ke dia jalan di simbek lah kucing kau. Aduh dua di luar rumah sore-sore menunggu maghrib di lonang polongan dekat rumah awak duduk lalu anjang orang dek kuruk lah bampok lah batu cek lah paki-paki lah anjang salah anjang bampok lah kena jawab jangankan itu jo kato-kato seorang lalu sakit hati orang itu dosa besar. Jadi Nabi Muhammad itu jadi rahmat itu menyakiti hati, jangan membunuh, menyakiti hati sesama saja dosa besar. Sehingga Nabi Muhammad itu dicari kalau orang kafir Quraisy mengejek itu ketika di hadapan Muhammad, dia macam-macam ceknya orang tak bautak, nak tertib, bodoh, pandai segala macam itu di hadapan Muhammad. Ibunya semuanya lah rapek kau di belakang Muhammad ada yang hilang doa ada yang kecil. Batu itu payah dia mencari kesalahan Muhammad bukan cek dan suruh. Barang hebat payah mencari tak ada salah Muhammad bosu dah je you elok aja tapi dia mungku Muhammad macam-macam saja kamu tak itu tak ada musuh dalam Islam. Kenapa? Kita sama-sama makhluk Allah, sama-sama makhluk Allah. Jajah ke orang Allah kawak jajah benci awak ke orang Allah kawak bencinya tak ke orang tu. Jadi makanya bapak dan ibu ekonom perlu menjadi renungan bahwa Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, batu-batu menjadi rahmat bagi sekalian alam. Awak jadikan diri awak takah itu rahmat. Sanang orang Jawa, sanang hati orang. Kau ada nan susah terbantu dia awak walaupun tak banyak segala macam. Balabi rezeki nyagi Allah dibagi anak yatim, fakir miskin, rumah ibadah. Tahu tak bapak dan ibu? Nanti orang kau mati, ibu dia akhirat, ada yang minta balik ke dunia. Yang minta balik ke dunia untuk apa? Bukan untuk solat keceknya. Bukan untuk puasa, bukan untuk naik haji, bukan untuk kamu saji dan kamu saji segala balik ke dunia lah ya Allah. Tidak, bukan untuk zikir, bukan untuk baca Quran, tapi ya keceknya balik ke dunia agak sebentar supaya dapat membawa sedekah ya Allah, supaya dapat membantu anak yatim, fakir miskin, rumah ibadah, sekolah agama. Itu nanya keceknya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tak seketek tak sebentar jadilah ya Allah. Fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Tu mana? Supaya dapat sedekah. Di makanya jadikanlah kelebihan awak bisa bagi petunjuk orang diingat-ingat punya tenaga usahanya kita saling membantu dengan tenaga dia kelebihan uang kita bantu apa yang bisa kita lakukan sehingga kehadiran awak batu-batu
rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu, barangkali demikian pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih dan terkurang banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi